Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Akbar Zainul Fitri dari Fakultas Sastra, jurusan Seni dan Desain, program studi pendidikan seni tari dan musik. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem-sistem dari konsep penularan seni dari diskusi yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan memaparkan apa sih itu konsep penularan seni. Nah, konsep penularan seni sendiri merupakan proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan menularkan ilmu dari bidang seni oleh penular kepada pihak tertentu atau kepada pihak yang ingin ditularkan, baik melalui pendidik maupun tidak. Nah, baik, langsung saja saya di sini akan memaparkan satu persatu tentang sistem-sistemnya. Apa sih sistem-sistem yang ada dalam konsep penularan seni tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem apprenticeship. Nah, apa sih sistem apprenticeship tersebut? Nah, sistem apprenticeship dalam pendidikan seni adalah pengorganisasian perangkat komponen pengajaran atau pelatihan seni yang terdiri dari sejumlah komponen. Tiga komponen utamanya adalah seniman master, apprentice, dan prosedur berkesenian. Nah, baik, langsung saja saya di sini akan memaparkan satu persatu tentang sistem-sistemnya. Apa sih sistem-sistem yang ada dalam konsep penularan seni tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem apprenticeship. Nah, apa sih sistem apprenticeship tersebut? Nah, sistem apprenticeship dalam pendidikan seni adalah pengorganisasian perangkat komponen pengajaran atau pelatihan seni yang terdiri dari sejumlah komponen. Tiga komponen utamanya adalah seniman master, apprentice, dan prosedur berkesenian. Nah, teman kita juga ada yang bertanya, ketika kemarin melakukan diskusi, ada yang mengeluarkan pendapatnya tentang sistem apprenticeship tersebut. Nah, ini di sini dia mengeluarkan bahwasanya konsep apprenti adalah konsep penularan langsung dari sang master kepada cantrik atau bakal calon seniman. Hal ini bisa disebut dengan nyantrik. Seorang cantrik menuruti perintah dan petunjuk dari sang master dengan sukacita. Secara singkat, sistem apprenticeship ini adalah penularan dari master kepada apprentice atau kepada siswa tersebut. Kemahiran yang dimiliki master biasanya didapat dari bakat yang diasah secara otodidak, sehingga lulusan dari metode mengajar apprenticeship dari master satu dengan master yang lain akan berbeda pandangan dan memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang spesifik. Proses penularan seni melalui konsep apprenticeship biasanya dimulai dari pengenalan terhadap bahan yang digunakan oleh master, kemudian cara menggunakan, kemudian cara merawat, dan menuju kepada penularan berkarya. Nah, itu salah satu pendapat dari teman kita. Nah, dari sistem apprenticeship di sini ada komponen-komponennya. Nah, komponen yang pertama yaitu guru atau pengajar. Nah, guru yang biasa disebut dengan sang master, siswa yang biasa disebut dengan apprentice atau bakal calon seniman. Yang ketiga yaitu materi dari pemerintah sang master tersebut, dan yang terakhir yaitu hasil akhirnya dari pembelajaran tersebut. Nah, hasil akhirnya dari pembelajaran apprenticeship di sini yaitu menjadi penerus sang master atau beraliran sama dengan sang master tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang sistem pewarisan. Nah, sistem pewarisan di sini yaitu sistem penularan seni yang terjadi antara orang tua sebagai penular seni dan anak sebagai tertular seni. Nah, sistem ini juga dianggap sebagai apprentice tertua karena memang sejak zaman dahulu sistem penularan seperti ini sudah dipraktekkan. Sistem pewarisan ini terjadi karena beberapa motif. Orang tua seperti ingin anaknya memiliki keahlian yang sama dengan mereka. Pada zaman dahulu, penularan seni seperti ini ditunjukkan untuk bertahan hidup. Nah, karena kemarin pada diskusi tidak terlalu dibahas, jadi saya di sini akan mengambil contoh sendiri ya. Nah, contohnya
Pada zaman dahulu ibu akan mengajarkan anaknya untuk bercocok tanam dan memasak, sedangkan ayah akan mengajarkan anaknya untuk membuat tombak dan berburu. Semua hal ini dilakukan guna untuk mereka dapat terus-menerus hidup karena dengan pewarisan kehidupan orang tua pada anaknya. Nah, itu. Nah, untuk komponen-komponen dari sistem pewarisan tersebut, yang pertama yaitu guru. Nah, guru jelas sudah dari orang tua. Siswa yaitu anak kandungnya sendiri pasti sudah. Dan materi yang diberikan dari sistem pewarisan yaitu keahlian kesenian turun-temurun dari nenek moyang dari keluarganya sendiri. Nah, hasil akhir dari pembelajarannya yaitu bakat berkesenian yang turun-temurun yang diberikan oleh nenek moyangnya. Jadi tidak jauh berbeda meskipun ada perbedaan dalam sistem kesenian tersebut. Nah, untuk masuk yang selanjutnya yaitu kita masuki sistem akademik. Nah, sistem akademik merupakan pendidikan seni yang pengelolaannya diatur oleh pemerintah. Dalam sistem ini memiliki pedoman yang bisa disebut kurikulum yang ditetapkan oleh pengelola pendidikan dalam penyampaian pembelajaran. Dan dalam sistem ini lebih mengedepankan pendekatan nalar sehingga peserta didik akan diharap mempunyai kemampuan kognitif, efektif, dan motorik. Nah, pada diskusi kemarin teman-teman juga ada yang berpendapat, ada yang menanyakan. Nah, ini izin bertanya, lalu bagaimana dengan sistem magang seperti SMK jurusan kesenian yang memiliki program prakerin? Nah, itu ikut sistem apprenticeship ataukah akademik? Nah, ini dijawab oleh teman kita. Nah, ini menurut teman yang satunya, itu semua termasuk dalam sistem akademik karena magang itu merupakan program yang sudah diatur dalam kurikulum yang digunakan di sekolah. Nyantri itu biasanya lebih ke keinginan mandiri atau kelompok di luar lembaga pendidikan. Nah, langsung saja untuk komponen-komponen dalam sistem akademik tersebut. Yang pertama yaitu guru. Nah, guru pasti sudah, kalau di sistem akademik pasti guru ya tangga pendidik, ya seperti guru kita di sekolahan formal seperti biasa. Nah, untuk yang selanjutnya komponen yaitu siswa. Nah, siswa di sini bisa dikatakan, bisa disebut sebagai murid. Nah, atau siswa atau siswi. Nah, untuk materi. Nah, di sini materi dari akademik tersebut yaitu kurikulum atau pedoman materi dari pemerintah. Jadi materinya sudah disediakan dari pemerintah langsung. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu hasil akhirnya dari pembelajaran tersebut yaitu kemampuan dan berkesenian baik teori maupun praktek. Nah, baik, untuk yang selanjutnya kita langsung membahas tentang sistem sanggar. Nah, sanggar dalam pengertiannya dianggap sebagai rumah yang digunakan untuk berkumpul bersama, saling sharing pengalaman. Dalam sistem ini penularan seni dilakukan dengan cara saling bertukar pengalaman dari seniman sanggar yang berpengalaman kepada anggota sanggar baru atau orang yang berpotensi tertular seni, sehingga dengan begitu semua anggota sanggar dapat saling mendapat ilmu seni. Nah, jadi dari ilmu sanggar sendiri sudah berarti kan di situ seperti membuat forum yang dimana di situ bertujuan untuk untuk sharing-sharing pengalaman tentang seni. Mungkin di situ akan menambah wawasan karena di situ ada, di dalam forum itu ada yang pintar tentang kesenian, ada yang masih baru mengenal kesenian. Nah, di sini juga pada diskusi kemarin ada yang berpendapat bahwasanya sistem sanggar merupakan sistem penularan seni yang kita berada dalam satu kelompok. Penularan terjadi karena saling tular menular antara sesama. Dan menurut saya sistem sanggar bukan hanya terjadi di dalam suatu sanggar atau pelatihan, melainkan sama seperti perkumpulan-perkumpulan para pemusik. Misalnya di dalam kelompok itu saling tular menular bakat seni atau keahliannya. Lah, itu dari penjelasan salah satu teman kita ketika kemarin melakukan diskusi bersama. Nah, komponen dari sistem sanggar sendiri yaitu yang pertama ada guru. Nah,
guru itu dalam sistem sanggar itu dinamakan sebagai pelatih. Nah, guru sendiri dari anggota sanggar yang dianggap memiliki kemampuan untuk membagikan ilmu yang ia miliki itu dinamakan guru dalam sistem sanggar. Nah, di sini juga ada siswa. Nah, siswa itu siapa sih dalam sistem sanggar? Nah, siswa di sini yaitu anggota sanggar yang menginginkan untuk belajar dalam bertukar pengalaman serta pengetahuannya. Nah, itu yang dinamakan siswa. Nah, materi. Nah, selanjutnya materi yang diajarkan berdasarkan keinginan dan kemampuan anggota sanggar itu sendiri. Nah, di dalam sanggar ini juga ada fasilitasnya loh. Nah, fasilitas tempat pembelajaran seni berlangsung adalah bengkel atau studio seni. Nah, tujuannya yaitu menularkan kemampuan seni yang dimiliki kepada anggota kelompok sanggar tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk sistem otodidak. Nah, ini untuk yang terakhir. Nah, sistem otodidak pendidikan di mana kita akan mendidik diri kita tanpa adanya guru sebagai pengajar. Nah, dan pendidikan semacam ini dapat atas kemauan dan motivasi dari seorang untuk mau mengembangkan kemampuan sesuatu bakat mereka dengan sendirinya. Pada sistem ini pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kerja studio. Ya, biasanya pendekatan dengan sistem otodidak ini dilakukan dari pendekatan kerja studio. Nah, dari komponen-komponennya yang pertama yaitu guru pengajar. Nah, guru pengajarnya ya dari segala media yang ada seperti lewat media YouTube, internet, Google. Kan sekarang sudah banyak sekali pada era globalisasi ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu siswa. Nah, siswa dari sistem otodidak siapa? Ya dirinya sendiri karena tidak ada gurunya gitu. Gurunya ya dirinya sendiri dan media yang ia peroleh dari mencari dari media-media tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu materi. Nah, materinya bebas karena di sini bukan seperti akademik. Akademik kan materinya sudah ditentukan dari kurikulum, pedoman, materi dari pemerintah. Nah, di sini dari otodidak di sini tidak ditentukan karena ia bebas memilih tergantung apa yang ingin ia pelajari. Kalau ia ingin mempelajari tentang permusikan, mungkin tentang piano, keyboard, drum, gitar dan lain sebagainya, ya itu terserah dia. Kalau tidak sama dengan sistem-sistem yang lain. Nah, kemampuan dan untuk hasil akhirnya yaitu kemampuan dan pengetahuan tentang seni. Nah, ini untuk yang terakhir kalinya yaitu kita membahas tentang perbedaan. Nah, perbedaannya adalah sistem pewarisan. Terdapat dua subjek yaitu orang tua dan anak, di mana tugas orang tua adalah mewariskan keterampilannya dalam seni kepada sang anak. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem apresentif. Terdapat tiga komponen yaitu seorang guru, siswa, dan materi. Yang selanjutnya yaitu sistem akademik. Nah, sistem akademik ini hampir sama dengan sistem apprenticeship. Namun pada sistem pembelajaran formal dan dalam naungan pemerintah serta materi yang disajikan berdasarkan kurikulum yang telah diatur oleh pemerintah. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem sanggar. Ini juga mirip seperti sistem apprenticeship, tetapi sistem ini dilakukan di sebuah bengkel atau sebuah rumah yang dikhususkan untuk orang yang ingin mempelajari seni lebih dalam. Yang selanjutnya ini yang terakhir yaitu sistem otodidak. Nah, sistem otodidak adalah berarti pembelajaran diri sendiri atau dilakukan tanpa campur tangan guru. Orang yang melakukan otodidak biasanya belajar melalui internet atau video YouTube tanpa buku, saku, materi. Nah, itu saja mungkin presentasi yang bisa saya presentasikan. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.